Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran Hadis. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang tanda baca tanwin. Hari ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah yang berubah bentuk bila disambung. Anak-anak hebat masih ingat? Pada semester 1 kita sudah belajar cara menulis huruf hijaiyah ketika disambung. Yuk sekarang kita mengingat, kita bernyanyi bersama lagu huruf hijaiyah sambung. Kita ulangi nak ya. Yuk kawan, mari belajar huruf hijaiyah yang disambung. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tulis semua. Langkah 1, ambil kepala, buang badannya, tulis semua. Jim, ha, kho, sin, shin, sodot, fa, dan kof itulah hurufnya. Anak-anak, kita akan belajar huruf hijaiyah berubah bentuk bila disambung. Silakan anak-anak amati tabel pada PPT ini nak. Contoh nomor 1 di sini huruf hijaiyah jim. Jim jika berada di depan, ingat kita ambil rumusnya. Ambil kepala, buang badannya. Contohnya jalisun. Yang kedua, huruf jim jika berada di tengah, sama nak rumusnya. Kita ambil kepala, buang badannya. Contohnya ajilun. Huruf jim jika berada di belakang, rumusnya kita tulis semua. Contohnya apa di sini? Salijun. Contoh yang kedua huruf hijaiyah ha. Huruf hijaiyah ha jika berada di depan, kita tulis kepala, buang badannya. Contohnya hasibun. Huruf ha jika berada di tengah, sama rumusnya. Ambil kepala, buang badannya. Contohnya bakhilun. Huruf ha jika berada di belakang, kita tulis semua. Contohnya di sini apa? Mubihun. Yang ketiga huruf hijaiyah kho. Huruf hijaiyah kho bila berada di depan, kita ambil rumusnya. Ambil kepala, buang badannya. Contohnya di sini kholiqun. Huruf kho jika berada di tengah, sama nak. Ambil kepala, buang badannya. Contohnya yukholifun. Dan huruf kho jika berada di belakang, kita tulis semua. Contohnya apa? Contohnya di sini syayikhun. Dan yang terakhir huruf hijaiyah shin. Huruf hijaiyah shin jika berada di depan, ambil kepala, buang badannya. Contohnya apa? Sajidun. Yang kedua huruf sin jika berada di tengah, sama nak. Ambil kepala, buang badannya. Contohnya hasidun. Dan yang terakhir huruf sin jika berada di belakang, kita tulis semua. Contohnya jalisun. Anak-anak paham dari sini nak? Selanjutnya perhatikan anak-anak. Sekarang kita belajar huruf egois. Huruf egois ada
6, yaitu alif, da, dha, ro, zai, dan wawu. Yang mana semester 1 kemarin kita sudah pelajari bersama. Masih ingat? Huruf egoisnya disingkat Bu Zura apa, Nak? Wawa ada di rumah Dada dan Zizi. Jadi huruf egois itu adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Di sini Bu Zura beri contoh. Nomor 1, huruf alif. Jika berada di depan, coba dilihat contohnya, afwajan. Tidak bisa disambungkan, Nak. Yang kedua, jika huruf alif berada di tengah, afwajan. Yang ketiga, jika huruf alifnya berada di belakang, bisa disambung, afwaja. Yang tidak bisa disambung tadi disambung dengan huruf depannya yang tidak bisa. Yang kedua, huruf da. Huruf da jika berada di depan tidak bisa disambung. Contohnya dakhola. Jika huruf da berada di tengah, bisa disambung? Bisa. Contohnya yadkhuluna. Bisa kan? Bisa disambungkan, dilihat. Huruf da jika berada di belakang, sama, juga bisa disambung. Contohnya somadun. Bisa ya, bisa disambung ya. Yang ketiga, huruf egois dha. Jika huruf egois dha berada di depan, bisa disambung apa enggak? Tidak bisa. Contohnya dhahabun. Jika huruf dha berada di tengah, bisa disambung? Bisa. Contohnya di sini yadhabuna. Huruf dha jika berada di belakang juga bisa disambung. Yukhadun. Nah, jadi yang tidak bisa disambung tadi jika berada di depan. Selanjutnya contohnya huruf ro. Huruf ro jika berada di depan juga tidak bisa disambung, Nak. Contohnya roja'u. Huruf ro jika berada di tengah bisa disambung. Contohnya apa? Yarjuna. Huruf ro jika berada di belakang juga bisa disambung. Contohnya bakhirun. Yang tidak bisa disambung hanya jika berada di depan. Sekarang selanjutnya huruf za. Huruf za jika berada di depan juga tidak bisa disambung. Zuyinu. Coba dilihat, zuyinu tidak bisa disambung. Za-nya berdiri sendiri. Yang kedua, huruf zai jika berada di tengah. Coba dilihat, bisa disambung? Bisa. Contohnya di sini al-muzammil. Bisa disambung kan? Zai jika berada di belakang, kira-kira bisa disambung apa enggak? Bisa. Contohnya ajuzun. Bisa kan? Ya. Dan yang terakhir huruf egois yang wawu. Wawu jika berada di depan tidak bisa disambung. Contohnya waqi'un. Wanya berdiri sendiri.
huruf wawu jika berada di tengah bisa disambung. Contohnya khaufun. Dan jika huruf wawu berada di belakang, kira-kira bisa disambung apa enggak? Bisa. Contohnya apa, Bu? Khulwun. Nah, bisa disambung apa enggak? Bisa. Jadi huruf egois itu, Nak, huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Jika berada di tengah bisa disambung. Jika berada di belakang juga bisa disambung. Yang tidak bisa disambung hanya jika berada di depan. Faham, Nak? Faham. Yuk perhatikan PPT berikut ini. Di sini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah lepas dan sambung. Di sini huruf hijaiyah lepas, Bu Suro membuat contoh jalisa. Perhatikan perubahan bentuknya. Jalisa jika disambung jalisa sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. Yang kedua salima. Salima jika ditulis sambung salima. Diperhatikan. Dan yang ketiga hasiba jika disambung menjadi hasiba. Jadi huruf hijaiyah lepas yang di atas dan yang di bawah ini berbeda. Yang di atas itu huruf hijaiyah lepas dan yang di bawah ini jika disambung. Jadi anak-anakku, cara membaca dan menulis huruf hijaiyah sambung tadi pada prinsipnya huruf hijaiyah apabila disambung maka yang berubah hanya bentuk dan tergantung pada letak huruf tersebut. Faham, Nak? Faham. Alhamdulillah belajar hari ini Bu Suro akhiri, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa anak-anakku semuanya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Bu Suro akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.